Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 11 Agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas gerakan pembaharuan dalam Islam. Latar belakang munculnya pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Istilah pembaharuan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam, menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad ke-18. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi seperti itu menuntut umat Islam untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang. Gerakan pembaharuan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Gerakan pembaharuan mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Tokoh-tokoh gerakan pembaharuan dalam Islam: Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Biografi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. 1. Muhammad Ali Pasha, tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari tahun 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Makedoni. Ayahnya bernama Ibrahim Aga. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara Barat. Ia mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam, yaitu Masjid Al-Abaster. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Al-Abaster. Jamaluddin Al-Afghani, tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan. Pada tahun 1838 Masehi, Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-19. Ayah Al-Afghani adalah Sayyid San. Tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Muhammad Abduh, tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah menghafal Al-Quran. Pada saat Muhammad Abduh berumur 16 tahun, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli tahun 1905 Masehi. Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli atau Suriah pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya, Kolamun, Suriah. Rashid Ridho juga seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Rashid Ridho meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus tahun 1935 Masehi, kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir. Muhammad Iqbal, tahun 1877 sampai 1938 Masehi.
Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan pada abad 20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore 1951, dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore tanggal 21 April 1938 pada usia 60 tahun. Pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Muhammad Ali Pasha. A. Dalam bidang militer, mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instruksinya didatangkan dari Eropa. Melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid. B. Dalam bidang ekonomi dan sosial, membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik, menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. C. Dalam bidang pendidikan, membentuk Kementerian Pendidikan, mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar keluar. Jamaluddin Al-Afghani, membentuk gerakan pan-Islamisme, membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani dijuluki sebagai Bapa Nasionalisme Islam. Mengisi semangat baru di Timur, sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Melawan dominasi asing atau imperialisme Barat, sehingga negara-negara Timur dikembalikan kepada kemerdekaannya. Muhammad Abduh, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud, yaitu umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Bidang masalah ijtihad, menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah. Bidang ilmu pengetahuan Islam, memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor. Bidang keluarga dan wanita, fondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Muhammad Rashid Ridho. A. Dalam bidang keagamaan, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. B. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, membentuk lembaga pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Muhammad Iqbal. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam, umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Intisari hidup adalah gerak. Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.